cerita mengenai bunga kemuning. Nah, kalian ada yang tahu nggak bunga kemuning itu termasuk cerita apa? Ternyata bunga kemuning itu termasuk ke dalam jenis cerita hikayat loh. Nah, sekarang apa sih cerita hikayat itu? Yuk kita bahas sama-sama. Jika dilihat secara harfiah, hikayat memiliki arti yang sama dengan kenang-kenangan. Sedangkan dalam bahasa Arab, hikayat itu berasal dari hikayah yang memiliki arti kisah dongeng atau cerita. Hikayat itu adalah dongeng yang umumnya diceritakan ke dalam bahasa Melayu dengan tema yang diangkat ke dalam ceritanya pada umumnya mengisahkan tentang kepahlawanan atau kehebatan seseorang dengan keajaiban dan mukjizatnya. Latar yang digunakan dalam kisah-kisah yang dituliskan ke dalam hikayat kebanyakan adalah latar zaman dahulu. Contohnya saja seperti kisah kerajaan. Jika dilihat dari penuturannya yang hanya berdasarkan imajinasi sang penulis di dalam dunia rekaannya saja, maka hikayat ini dikategorikan ke dalam cerita fiksi yang kisahnya hanya sebatas hayalan saja, sehingga cerita ini ditulis dengan tujuan untuk menghibur pembaca saja. Nah, setelah mengetahui pengertian hikayat, kalian ada yang tahu nggak kalau ternyata hikayat itu memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan karya sastra yang lain? Kalian ada yang tahu nggak apa aja cirinya? Kalau enggak, silahkan disimak ya. Ciri hikayat yang pertama yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Hikayat yang paling sering ditemukan yaitu dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang digunakan dalam hikayat adalah bahasa Melayu klasik yang saat ini sudah jarang digunakan. Sehingga hikayat akan tampak unik dan semakin memiliki nilai seni yang tinggi. Ciri kedua yaitu menggunakan tema kerajaan. Alur dan latar belakang yang diambil untuk kisah-kisah di dalam hikayat paling sering adalah bertemakan suatu kerajaan dengan gaya bahasa klasik yang menambah nuansa lawas yang tetap menarik dan memiliki nilai etnik yang berbeda. Ciri yang ketiga yaitu statis. Hikayat menjadi salah satu karya sastra yang statis atau tetap. Selama penulisan dan penggambaran kisah-kisah di dalam hikayat tidak memiliki banyak perubahan yang berbeda dengan hikayat lain ataupun hikayat dari negara lain. Kisah yang diangkat, unsur intrinsik dan segala hal dalam hikayat memiliki kemiripan satu sama lain. Ciri yang keempat yaitu tradisional. Hikayat dengan pemilihan temanya yang tidak pernah jauh dari kisah kerajaan pun tidak lepas dari segala unsur-unsurnya. Setiap isi di dalam hikayat selalu mengusung tradisi dan budaya pada masanya. Semua tradisi tergambarkan dengan baik dalam kisah-kisah yang diangkat dalam hikayat. Selain itu, hikayat juga syarat akan makna dan amanat yang dapat dicontoh. Kebanyakan konflik di dalam hikayat menggambarkan kebaikan yang menang melawan keburukan. Ciri yang terakhir yaitu bersifat edukasi. Maksudnya, meskipun kehadirannya hanya berasal dari sebuah hayalan sang penulis, tidak menutup kemungkinan di dalam hikayat memiliki amanat yang baik yang dapat dijadikan pembelajaran oleh para pembaca. Hikayat yang sejatinya tidak diketahui pengarangnya memiliki banyak unsur-unsur yang dapat mendidik kita agar melakukan kebaikan, tenggang rasa, saling menghargai, mencintai sesama manusia, dan masih banyak lagi nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam hikayat. Nah, setelah penjelasan mengenai ciri-ciri hikayat, sekarang hikayat itu tidak hanya satu loh. Hikayat itu terdiri dari beberapa jenis. Jadi, kalau kalian mau tahu, silahkan disimak ya. Dikarenakan keberagaman cerita dalam hikayat, membuat hikayat terbagi menjadi berbagai jenis yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek historis dan aspek isi. Yang pertama, kita akan membahas jenis hikayat berdasarkan aspek historis. Jenis hikayat memang sebagian besar ditemukan dalam bahasa Melayu, tapi ada beberapa bahasa lain yang juga ada di dalam hikayat. Hal ini tidak lain tidak bukan terjadi karena hikayat itu berasal dari beberapa negara dengan bahasa dan latar belakang agama serta sejarah yang berbeda. Yang pertama yaitu hikayat Melayu. Hikayat Melayu pada umumnya memiliki unsur-unsur keagamaan, yaitu agama Islam. Beberapa contohnya
adalah hikayat Hang Tuah, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Malim Deman, dan hikayat Si Miskin. Yang kedua adalah hikayat Jawa. Budaya Jawa memiliki banyak ragam dan jenis yang dipengaruhi oleh agama Islam dan juga agama Hindu, sehingga tidak heran jika hikayat-hikayat yang diceritakan memiliki kemiripan sifat, tokoh, alur seperti yang ada di India dan Arab. Adanya dua percampuran budaya dari dua agama yang berbeda itu melahirkan budaya baru. Hikayat yang berasal dari bahasa Jawa juga memiliki banyak pengaruh dari Hindu, kemudian disesuaikan dengan masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam. Contohnya hikayat Panji Semirang, hikayat Cakelweneng, Pati, dan hikayat Indrajaya yang diambil dari cerita Angling Dharma. Selanjutnya, hikayat India. Hikayat India ini memiliki banyak unsur keagamaan yang berasal dari agama Hindu. Kisah-kisah yang bernuansa Hindu pada umumnya berinduk pada dua kisah utama, yaitu Sri Rama dan Mata Broto. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, dua kisah utama ini pun kemudian berkembang menjadi hikayat Pandawa V yang sering kalian dengar dalam tokoh pewayangan di Jawa. Contoh dari hikayat India yang terinspirasi dari agama Hindu antara lain hikayat Perang Pandawa yang diambil dari kisah Mahabharata dan hikayat Sri Rama yang diambil dari kisah Ramayana serta hikayat Bayan Budiman. Yang terakhir yaitu hikayat Arab Persia. Di Arab dan Persia, mayoritas agama yang dianut masyarakatnya adalah agama Islam. Maka tidak heran jika sebagian besar hikayat yang muncul di sana juga bertemakan Islam dan memiliki atau syarat dengan nilai-nilai keislaman. Beberapa contohnya adalah hikayat 1001 Malam, hikayat Bakhtiar, dan juga hikayat Amir Hamzah yang dikenal sebagai salah satu pahlawan Islam. Nah, jika itu tadi adalah jenis hikayat dilihat dari aspek historisnya, sekarang kita akan membahas jenis hikayat yang dilihat dari aspek isi. Di antaranya, yang pertama yaitu sejarah. Hikayat sejarah sering mengisahkan tentang tokoh atau kejadian bersejarah di dalam hikayat. Sejarah memang hanyalah fiksi hayalan dari seorang penulis, tapi sering dikaitkan dengan kisah-kisah sejarah yang pernah terjadi pada suatu masa atau suatu zaman, atau sekedar berlatarkan pada suatu kejadian yang ada di dalam sejarah. Misalnya pada suatu perang, suatu peristiwa bersejarah, atau tokoh bersejarah yang memang pernah ada di dunia nyata, tapi inti ceritanya tetap hanya imajinasi dari si penulis. Peristiwa mengenai kisah perjalanan menjelajahi destinasi wisata yang unik dan jarang dikenal publik yang dibahas pada buku seri Tempo yang berjudul Hikayat 45 Danau Indonesia juga merupakan contoh hikayat sejarah. Yang kedua yaitu biografi. Biografi biasanya berfokus terhadap satu tokoh utama. Tokoh utama tersebut bisa jadi memang diambil dari tokoh nyata ataupun tidak. Namun secara keseluruhan, alur cerita hanya menceritakan segala hal tentang tokoh tersebut. Misalnya seperti latar belakang seorang tokoh masyarakat yang dianggap pahlawan, kisah hidupnya, segala macam konflik dalam dirinya, serta segala keajaiban yang terjadi padanya. Yang ketiga yaitu hikayat agama. Kebanyakan hikayat agama ini menceritakan tentang salah satu tokoh utama, salah satu peristiwa yang ada dalam suatu sejarah agama, ataupun sekedar nilai-nilai ajaran dalam suatu agama. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ada banyak hikayat yang mengangkat kisah keagamaan baik dari agama Islam, Hindu maupun pencampuran antara keduanya. Meskipun hikayat rata-rata bersifat tidak nyata, tapi tetap harus mencantumkan nilai-nilai keagamaan atau ajaran agama untuk mendidik pendengar ataupun pembaca, seperti halnya buku Hikayat Aulia. Tujuan hikayat sebagai penghibur dan penyemangat merupakan cara yang menarik untuk menyampaikan ajaran agama seperti yang sering diceritakan atau kita dengar dari para tokoh agama. Selanjutnya, hikayat peristiwa. Hikayat itu
juga menceritakan tentang suatu peristiwa besar yang memang pernah terjadi, meskipun dalam penggambarannya dipercantik dengan keajaiban-keajaiban dan mukjizat. Tujuannya selain untuk menghibur, dapat menjadi penyemangat dalam suatu pesta ataupun kegiatan lainnya. Yang terakhir yaitu hikayat cerita. Hikayat juga terkadang mengisahkan cerita-cerita roman percintaan. Terkadang hikayat ini tetap memiliki latar belakang sejarah, namun roman fiksi juga kerap dijumpai di beberapa hikayat, salah satunya adalah hikayat Malin Kundang. Nah, itu tadi kan jenis hikayat. Ternyata di samping beragam jenis tersebut, hikayat juga terdiri dari berbagai bentuk. Nah, kira-kira menurut kalian apa aja sih bentuk-bentuk dari hikayat itu? Hikayat yang berasal dari beberapa pencampuran budaya menghadirkan banyak jenis dan juga bentuk-bentuk. Hikayat dapat dilihat dari cara penggambarannya, antara lain yang pertama yaitu hikayat cerita rakyat. Hikayat cerita rakyat ini adalah hikayat yang digambarkan dengan jenaka atau lucu. Pada umumnya, inti cerita hikayat ini mengisahkan asal-muasal suatu tempat atau suatu benda. Salah satu contoh hikayat ini yaitu hikayat Erang Manyang. Yang kedua yaitu roman. Sesuai dengan namanya, hikayat roman ini adalah hikayat yang bercerita mengenai kisah kasih asmara dan kisah rumah tangga. Salah satu contoh hikayat ini adalah hikayat Putro Gambak Meuh. Yang ketiga, epos. Apa sih epos itu? Epos adalah bentuk hikayat yang menceritakan tentang kepahlawanan seseorang. Contohnya saja yaitu hikayat Perang Company. Yang keempat yaitu tambeh. Hikayat tambeh ini adalah hikayat yang menceritakan pedoman kehidupan sehingga dalam kisahnya mengandung banyak amanat yang dapat dipetik. Contohnya hikayat Tambek Tujuh Belah. Yang kelima yaitu cara. Cara ini adalah bentuk hikayat yang fokus terhadap seseorang tokoh terpuji, sehingga cara ini termasuk ke dalam jenis hikayat biografi. Salah satu contohnya yaitu hikayat Hiaken Tujoh. Sama halnya dengan karya sastra yang lain, hikayat juga memiliki unsur pembangun. Di antaranya adalah yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penokohan, yang keempat latar, yang kelima alur, dan yang keenam amanat. Mari kita bahas satu persatu. Unsur pembangun hikayat yang pertama yaitu tema. Apa sih tema? Tema adalah ide cerita atau gagasan pokok yang mendasari suatu karya sastra ataupun hikayat. Tema yang banyak ditemui dalam karya sastra umumnya bersifat pertentangan antara buruk dan baik. Tema dalam hikayat umumnya menyangkut masalah kepercayaan, agama, pandangan hidup, adat istiadat, pencitraan, dan pendidikan sosial. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh itu apa ya? Jadi, tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan dalam berbagai peristiwa pada cerita. Sederhananya, tokoh adalah orang atau pelaku di dalam suatu cerita. Tokoh pada umumnya itu berwujud manusia, tetapi di dalam hikayat dapat pula berwujud binatang. Misalnya, hikayat Pelanduk Jenaka yang menggunakan tokoh binatang untuk melambangkan seorang tokoh manusia. Berdasarkan fungsinya sendiri, tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral dan tokoh bawaan. Tokoh sentral terdiri atas tokoh protagonis dan antagonis, sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang kedudukannya dalam cerita tidak sentral, tetapi diperlukan untuk mendukung tokoh utama. Misalnya saja, di dalam hikayat Hang Tuah, yaitu Mantri, Hulu Balang, dan Dayang-Dayang yang tampil dalam setiap peristiwa. Namun, mereka tidak lebih dari seorang tokoh lataran atau tokoh yang menjadi bagian dari latar.
Yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah penyajian watak tokoh atau penciptaan citra tokoh. Watak tokoh digambarkan pengarang melalui pikiran, cakapan, lakuan tokoh, penampilan fisik, dan gambaran lingkungan atau tempatnya. Penokohan dalam hikayat terdapat pada beberapa peristiwa yang menggambarkan pertentangan antara tokoh yang baik dan tokoh yang jahat. Umumnya, tokoh yang baik akan memperoleh kemenangan dan tokoh yang jahat akan mengalami kekalahan. Unsur yang keempat yaitu latar. Latar itu berkaitan dengan waktu dan ruang serta suasana yang terjadi di dalam suatu karya sastra atau hikayat. Latar tempat yang sering digunakan dalam hikayat selain di istana yaitu hutan, laut, pelabuhan, dan juga pantai. Yang kelima, alur. Alur dalam urutan peristiwa pembentuk cerita. Cerita diawali dengan suatu peristiwa dan berakhir dengan peristiwa lainnya tanpa terikat pada urutan waktu. Sebagai salah satu jenis folklore, alur hikayat tidak memiliki hubungan sebab dan akibat. Unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembacanya. Amanat dalam karya sastra dapat bersifat implisit ataupun eksplisit. Implisit itu adalah ajaran moral yang disiratkan dalam tingkah laku tokoh menjelang akhir cerita. Sedangkan eksplisit adalah seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, ataupun larangan yang disampaikan pengarang pada tengah atau akhir cerita. Amanat dalam hikayat umumnya tersurat dan terdapat pada bagian pertengahan ataupun akhir dari cerita. Oke, setelah pembahasan tentang unsur pembangun hikayat, selanjutnya suatu cerita itu tentu memiliki nilai-nilai berharga di dalamnya dong. Jadi, kita akan membahas nilai apa saja yang terkandung di dalam hikayat. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak penjelasan di samping. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan baik buruknya sikap atau perbuatan tokoh dalam suatu cerita. Yang kedua, nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan atau hubungan seorang manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, yaitu nilai pendidikan atau edukasi, yang berhubungan dengan sikap dan tata laku seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nilai yang terakhir yaitu nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah yang mendasari suatu cerita. Setelah dijelaskan tentang materi-materi mengenai hikayat tadi, selanjutnya silahkan simak contoh hikayat yang berjudul Bunga Kemuning berikut. Kemudian kerjakanlah soal yang telah dicantumkan setelah contoh tersebut agar pemahaman kalian mengenai hikayat menjadi lebih luas dan lebih kaya. Nah, gimana anak-anak? Kalian bisa menjawab berapa pertanyaan? Ibu harap kalian bisa menjawab semuanya dengan lancar ya. Kalau ada yang belum kalian pahami mengenai hikayat, kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Mungkin
Mungkin sekian saja pertemuan kita hari ini tentang materi hikayat. Terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Salam bersastra, bahasa bisa, sastra bisa, 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 bisa.